Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak Joko Purwanto, Sarjana Pendidikan di mata pelajaran pemeliharaan sistem pemindah tenaga, ya, atau yang disebut dengan PSPT. Ya. Di materi ini diajarkan pada kompetensi teknik kendaraan ringan untuk khusus mempelajari tentang sistem pemindah tenaga. Oke, minggu lalu pertemuan kedua setelah pertemuan awalan, Bapak sudah memberikan materi tentang gambaran umum materi kopling, ya. Jadi bagaimana cara kerja kopling, ya. Jadi anak-anak Bapak tentunya kemarin, mudah-mudahan semuanya sudah melihat semua video tentang bagaimana kopling itu bekerja di dalam sistem pemindah tenaga. Untuk minggu ini, mudah-mudahan kalian menjadi generasi-generasi yang kuat, generasi yang hebat, dan tetap sehat. Meskipun pembelajaran dari rumah tetap berlangsung, ya. Jadi mudah-mudahan kita semuanya berdoa, semoga secepatnya kita bisa mengadakan pembelajaran tatap muka untuk di perubahan dan dunia tatanan baru. Oke, langsung saja di awal pembelajaran hari ini Bapak akan mereview pertanyaan-pertanyaan di minggu pertemuan lalu, ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang dari anak-anak Bapak lontarkan, salah satunya dari Muhammad Wildan, Abdul Zami, Ferdi, Kurnia, Angga, Hamid Al-Farid, Fakih, Husain Ismail, Muhammad Krisna. Namun Bapak sayangkan tidak semua memberikan komentar, padahal Bapak meminta untuk memberikan pertanyaan pada kolom komentar di bawah ini, sehingga kita pembelajarannya interaktif meskipun kita tidak tatap muka gitu. Jadi apabila nanti kedepannya Bapak meminta untuk ajukan pada pertanyaan pada kolom komentar di bawah ini, silahkan kalian repost komentar-komentar atau kolom-kolom kalian, bisa berbentuk pertanyaan, penjelasan, atau tambahan materi supaya kita semua bisa belajar bersama. Jadi tidak hanya kalian saja yang belajar, tetapi kita ada transfer of knowledge. Jadi ada dua transfer keilmuan. Jadi bukan hanya dari Bapak saja, tapi dari kalian belajar bersama teman sejawat itu penting. Contoh, ketika Bapak memberikan materi video, kan tinggal kalian amati, terus muncullah critical thinking dari kalian, sehingga kalian mencoba untuk mengeksplor kemampuan kalian. Pertanyaan kalian juga bisa dilontarkan di sini. Yang pertama, pertanyaan dari Muhammad Wildan Al-Faqih. Apa fungsi kopling? Oke. Di sini fungsi kopling adalah sebagai pemutus dan penghubung putaran dari mesin ke transmisi, ya. Jadi itu adalah fungsi dari kopling, tentunya dengan halus, dengan baik, ya. Sehingga transfer tenaga yang dihasilkan oleh mesin ke transmisi untuk diatur sedemikian rupa, tenaganya, torsinya, powernya di transmisi itu bisa berpindah secara halus dan baik dari mesin ke transmisi. Tentunya di sini mesin itu adalah menghasilkan tenaga dan putaran pada kendaraan. Nah, tenaga dan putaran ini harus dipindahkan, yaitu melalui komponen kopling, sehingga ketika kita membutuhkan kecepatan lebih, kopling itu akan menghentikan sejenak perpindahan putaran ketika transmisi itu berpindah kecepatan untuk mendapatkan torsi dan putaran dan momen, ya, dan putaran lebih ketika kita memasukkan ke gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4. Tentunya harus ada penghenti putaran dan tenaga ketika kita memindahkan. Namun akhir-akhir ini ada teknologi seamless yang memang ketika memindahkan transmisi tidak perlu menginjak kopling atau menekan tuas kopling, karena ada teknologi perangkat elektronik yang disematkan pada kopling dan transmisi, sehingga ketika
kecepatan tertentu yang sudah ditentukan, misalkan pada 4000 rpm ke atas, itu tidak perlu lagi kita menginjak pedal kopling atau menekan pedal kopling sehingga kita bisa memindahkan gigi atau transmisi. Namun apabila di bawah putaran 4000 rpm, tetap kita harus menekan pedal kopling. Itu adalah fungsi kopling ya. Fungsi kopling itu adalah memutus dan menghubungkan putaran dari mesin ke transmisi dengan halus. Nah, terus ada pertanyaan lagi dari Abdul Jami. Ya. Jadi komponen kopling yang berusaha untuk menekan plat kopling adalah, nah ini berarti sudah bertanya tentang komponen. Jadi komponen-komponen kopling itu mulai dari flywheel, ya, terus plat kopling atau clutch disc, terus plat penekan atau pressure plate, ya, terus diafragma spring, release bearing, dan release fork. Itu adalah komponen dari kopling. Nah, pertanyaan dari Abdul Jami ini, komponen kopling yang berfungsi untuk menekan plat kopling adalah pressure plate, ya. Jadi komponen yang menekan plat kopling adalah pressure plate Abdul Jami, ya, dan semuanya. Jadi di situ ketika pressure plate menekan plat kopling ke flywheel, itu berarti kopling itu akan tertekan di tengah-tengah sehingga putaran dari mesin melalui flywheel itu akan terkirimkan atau dilanjutkan ke pressure plate, dan pressure plate itu akan terhubung dengan kampas kopling, dan kampas kopling akan dilanjutkan ke poros input dari transmisi, begitu ya. Jadi berfungsi untuk menekan plat kopling adalah pressure plate atau plat penekan pada rumah kopling. Terus selanjutnya untuk pertanyaan dari Ferdi Saputra, jelaskan cara kerja kopling tipe diafragma. Oke. Cara kerja kopling tipe diafragma itu apabila kita menekan pedal kopling, Ferdi dan yang lainnya, terus akan diteruskan ke release fork, ya, release fork atau tuas penekan. Release fork itu akan menekan release bearing. Jadi release bearing itu adalah bantalan release. Ketika release fork itu menekan release bearing itu akan menekan diafragma spring. Nah, ketika release bearing itu menekan diafragma spring, sehingga tenaga atau energi yang diungkit pada diafragma spring akan menghasilkan energi ungkit ke pressure plate. Sehingga ketika diafragma spring itu didorong ke dalam oleh release bearing, itu akan menyebabkan terangkatnya itu pressure plate, sehingga pressure plate itu akan terlepas dari tekanan dengan kampas kopling, sehingga kampas kopling akan terbebas putarannya dengan flywheel. Itu seperti itu cara kerja dari kopling tipe diafragma ya, Ferdi. Yang lainnya nanti kamu bisa lihat lagi video yang sudah Bapak share di materi minggu kemarin. Terus ada pertanyaan dari Kurnia Angga Maulana, apa yang dimaksud dengan roda gila? Jelaskan. Nah, roda gila itu adalah suatu sebutan dari bengkel, Kurnia. Jadi sebenarnya kita tidak mengenal dengan nama roda gila, tapi yang disebut dengan flywheel, kita itu mengenal lebih ke flywheel. Flywheel itu adalah roda penerus untuk meneruskan gaya putar dari mesin ke kopling. Jadi roda gila itu sebagai dudukan plat kopling dan penekan plat penekan kopling, ya, sehingga putaran dari flywheel itu akan diteruskan apabila plat kopling itu ditekan oleh pressure plate. Jadi roda gila itu adalah berfungsi untuk meneruskan gaya putar ke input shaft transmisi melalui kampas kopling yang ditekan oleh pressure plate. Begitu ya, Angga Kurnia Angga. Terus ada lagi pertanyaan dari Ahmad Al-Farid. Apa yang terjadi saat plat kopling haus? Nah, bukan haus. Jadi kalau haus itu dikasih minum ya, Ahmad. Jadi kalau haus itu dikasih minum. Maksudnya di sini adalah aus. Jadi haknya dibuang ya, Ahmad ya. Aus ya. Aus itu atau disebut dengan keausan adalah terkikisnya
suatu permukaan yang bergesekan sehingga menghasilkan komponen yang sudah tidak layak lagi digunakan. Itu adalah aus. Namun ada keausan minimum, ada keausan maksimum. Ya, jadi pada suatu pengukuran deteksi kerusakan pada komponen itu ada apakah ini sudah mencapai keausan minimum atau keausan maksimum. Jadi kalau sudah melebihi keausan maksimum berarti komponen tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi. Tapi kalau masih di batas keausan minimum berarti masih bisa dianggap keausan itu tidak berakibat fatal, namun sudah mulai terasa hal-hal yang tidak nyaman pada komponen tersebut. Namun kadang-kadang kalau keausan minimum masih bisa digunakan komponen itu, tapi kalau sudah melebihi keausan maksimum berarti komponen itu sama sekali sudah tidak bisa digunakan ya. Jadi apabila terjadi saat plat kopling aus tapi tetap digunakan, nah ini makanya ada indikasi slip kopling. Itu kemungkinan kopling kampasnya sudah terjadi keausan, makanya terjadi slip kopling ketika kita melepas pedal gas setelah diinjak, setelah dibebaskan tuh plat koplingnya. Kita injak bebas, ketika kita lepas masuk gigi, terus kendaraan itu mau jalan, terjadilah slip kopling pada sistem perpindahan tenaga. Nah, itu kemungkinan indikasinya bahwa plat kopling sudah aus. Namun masih kalian gunakan kadang-kadang. Jadi kita lihat dari indikasi-indikasi yang terjadi pada kendaraan. Kalau plat kopling udah aus, kita tahunya dari situ. Nah, apabila sudah parah, kopling itu tidak bisa lagi menghantarkan tenaga dengan baik. Dan kita tidak merasakan tidak nyaman pada saat mengendarai kendaraan ketika memindahkan gigi, menurunkan gigi, menaikkan gigi transmisi. Gitu ya, Amin. Terus selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Kihudin Ismail. Apa penyebab dari habisnya kopling dan adakah cara untuk memperbaiki agar tidak membeli spare part? Nah, ini haus lagi nih Fakih, itu haus lagi dikasih minum ya Fakih ya kalau haus ya. Jadi kalau haus itu dikasih minum. Jadi kalau haus diperbaiki. Oke, Fakih, apabila kamu tidak mempunyai budget atau dana untuk membeli spare part baru, sebenarnya kampas kopling itu ketika sudah terkikis atau sudah habis kampasnya atau sudah aus tadi, kamu bisa menggantinya hanya bagian kampasnya saja atau pacingnya saja atau sepatunya saja, sepatu koplingnya. Displaynya yang di tengahnya itu masih bisa digunakan ya. Jadi displaynya itu masih bisa digunakan, kamu lepas saja plat koplingnya, displaynya dari komponen di dalam plat kopling, nanti kamu bawa ke tukang pantek kopling ya. Jadi nanti hanya akan diganti kampasnya saja. Disknya itu akan tetap menggunakan punya kamu, itu lebih murah biayanya daripada kamu membeli satu dengan plat disknya ya. Jadi lebih murah itu, sehingga tidak membeli komponen keseluruhan dari display itu, hanya mengganti kampasnya saja, nanti dipaku keling lagi ya. Jadi diukur nanti apakah sudah aus, benar-benar aus atau kalau misalkan sudah diganti, nanti paku kelingnya akan dilepas, terus akan dipasang lagi kampas yang lebih tebal atau standar atau yang baru, kampas baru di display lama, lalu akan dipaku keling kembali sehingga kampas koplingnya bisa dipakai kembali gitu ya. Namun itu tidak bisa berlaku untuk multiplate pada motor. Ini hanya berlaku untuk single plate pada mobil yang kampas kering, bukan kampas basah. Kalau di motor kan rata-rata kampasnya kampas multiplate dengan basah, kalau di mobil rata-rata single plate dengan tipe kering. Oke gitu ya Fakih. Silakan kalian kalau punya budget sedikit, kalau membeli kampas kopling keseluruhan yang baru kan mahal, kamu cukup mengganti kampasnya saja, displaynya tetap masih menggunakan display lama. Terus selanjutnya pertanyaan terakhir nih Muhammad Krisna, apa fungsi kopling ketika pengendara menaikkan gigi? Ya tadi Bapak sudah bahas di atas.
Fungsi kopling ketika mengaitkan gigi itu pada saat kecepatan tinggi, tentunya di transmisi itu dead-nya itu tidak bisa sinkron pada kecepatan tinggi. Maka dari itu kecepatannya itu harus diturunkan pada dog-dead pada transmisi. Maka dari itu kecepatannya harus diturunkan dengan cara apa? Dengan cara melepaskan tenaga putar dari mesin ke transmisi melalui kopling. Tentunya dengan halus pelepasan putarannya, sehingga ketika kita menginjak kopling, tenaga akan terhenti pada flywheel, tidak diteruskan ke input shaft. Maka dari itu dog-dead pada transmisi itu akan mencoba mensinkronkan. Nanti di transmisi kita akan belajar tentang sinkron smash ya. Jadi mensinkronkan putaran sehingga perpindahan gigi itu akan lebih halus meskipun dalam kecepatan tinggi kendaraan itu. Tadi juga Bapak juga sudah singgung nih. Ketika kita tidak ingin mengalami penurunan putaran pada kecepatan tinggi, gimana caranya? Itu ada teknologi seamless ya pada kendaraan-kendaraan teknologi terbaru yang dipadu dengan perangkat elektronik, sehingga kopling itu tidak perlu diinjak atau tidak perlu dilepaskan, tidak tuasnya ditekan tuasnya, kita bisa memindahkan gigi. Namun itu diatur melalui perangkat elektronik, harus diaktifkan terlebih dahulu, lalu kamu bisa memindahkan gigi pada kecepatan tinggi tanpa menarik tuas kopling atau menekan tuas kopling, sehingga tidak ada penurunan putaran. Sehingga kalau kamu memindahkan transmisi ke gigi yang lebih tinggi, yang menaikkan gigi, tidak terjadi turun putaran, sehingga kecepatan kendaraan tidak mengalami drop ya. Itu teknologi yang terbaru. Tetapi kalau yang kendaraan belum menggunakan teknologi itu, ya kita tetap harus menginjak pedal kopling dan atau tuas kopling sehingga kita bisa memindahkan gigi. Kalau tidak diinjak pedal koplingnya, kita tidak bisa memasukkan perpindahan gigi ke gigi yang lebih tinggi karena gigi transmisinya itu akan saling bertabrakan, tidak bisa sinkron. Untuk mensinkronkan itu harus ada penurunan putaran sehingga si sinkronizernya itu bisa menggeserkan gigi, mengunci gigi selanjutnya. Itu akan dibahas lebih lanjut untuk itu yang mensinkronkan perpindahan gigi ya. Oke, nah cukup sekian ya. Pertanyaan tidak ada lagi, ternyata hanya sedikit sekali dari 32 viewer yang masuk ke materi Bapak. Jadi mudah-mudahan untuk selanjutnya bisa bertambah materi viewernya ya di pembelajaran Bapak. Tetap semangat, tenang-tenang meskipun kita belajar dari jarak jauh, tetapi kamu tetap hadir di pembelajaran ini. Bapak harapkan kamu bisa konsisten, tetap belajar, jaga sikap, jaga diri, jaga kesehatan. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.